Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala majalisal ilmi wa dzikri riyadal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin المبعوث إلى كافة الإنس والجنة وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا العلوم والمعارف للجهل أعظم جنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'du. Fa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين ونخص خصوصا إلى الإمام ابن حجر العسقلاني والعلامة السيد علوي أباس المالكي الحسني والشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني والحبيب محمد بن علي الطويلة والعلامة الحبيب صالح بن محمد بن علي الطويلة والعلامة الحبيب عبد الله بن حسن ملاخلة والإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه والإمام الحافظ المسند الحبيب عبد الله بن حبيب عبد القادر بالفقيه وأستاذنا العلامة الحبيب السيد ألبي بن سالم الإدريس والوالد الحبيب أحمد بن سالم الإدريس والحبيب حسن بن سالم الإدريس والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن الحداد وفخر الحجاز أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني والإمام الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد سكفتته والإمام الحبيب أحمد مشهور أهل الحداد وخصوصا إلى أنبا محمد كاسين وكياتي عبد المؤتي وكياتي دحلان وكياتي بدر السلام وكياتي أحمد منهوري وكياتي علي مناتي وكي مناجد كيمسات محمد بن حافظ وكياتي عبد الرحمن كبانجان وكي مشتوكي محفوظ وزوجته ابن حسن وكي مستعين سنغساني وكي فتح رحمن سكون وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونخص خصوصا إلى سيد الوالد الأستاذ الحبيب صالح بن حبيب أحمد الإدريس وكياتي أحمد فرحين اللهم ارزقهما يا الله الصحة والعافية واجعلهما يا الله من أهل الصحة والعافية وطول العمر في صحة وعافية على هذه النيات ولكل نيات صالحة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت العلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع
وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بالرضا ووجه الله ومرضاته وقربه والثواب. Hadirin hadirat sekalian, jamaah pengajian rutin kitab Hadis Bulughul Maram di Pondok Pesantren Mambaul Huda li Ahli Sunnah wal Jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan pada Jumat yang lalu kajian kitab Hadis Bulughul Maram. Babnya adalah babul libas, bab tentang pakaian. Yang ini merupakan bagian daripada kesempurnaan ajaran Islam, yang ajaran Islam ini sifatnya universal, bahasa rahmatan lil alamin. Segala sisi-sisi kehidupan ini, baik yang makro maupun yang mikro, yang besar maupun yang kecil, yang penting maupun yang gak terlalu penting, itu semua dibahas tuntas oleh agama Islam, termasuk cara berpakaian kita. Sampai di awal dari kitab Syariatullahil Khalidah, Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani menandaskan kepada kita tentang syariat agama Islam ini, atau biasa kita sebut dengan fikih. Beliau mengatakan annal fiqhal islamiyah jami'atun wa rabitatun lil ummatil islamiyah wa huwa hayatuha tadumu madama wa tan'adimu man adama wa huwa juz'un la yatajazza'u min tarikhi hayatil ummatil islamiyah fi aqtaril ma'murah. Bahwasanya syariat agama Allah yang kemudian dibentuk dalam bentuk fikih Islam, termasuk yang kita bahas tentang pakaian ini, adalah merupakan ajaran yang jami'ah, yang mengumpulkan segala sesuatu, warabithah, yang bisa mengikat seluruh umat Islam. Jadi kalau kemudian dengan adanya fikih Islam syariat Allah ini, maka umat Islam kemudian tersatukan di dalam satu rabithah, satu ikatan yang harus dipatuhi. Dengan fikih Islam inilah, dengan syariat agama Allah inilah, di situ adanya hayatuha, kehidupan umat Islam. Sehingga umat Islam ini akan tetap ada selama syariat masih tetap ada. Orang menjalankan Islam berarti Islami, berarti wong isi ono. Tetapi kemudian yang namanya umat ini akan kemudian tergerus hilang, habis ketika syariat ini sudah tidak dilakukan dan tidak dijalankan. Makanya kulo panjenengan berkewajiban untuk melaksanakan syariat Islam di dalam kehidupan keseharian kita, dengan kita berusaha mengamalkan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Salah satunya lewat kitab Hadis Bulughul Maram ini, itu adalah merupakan bagian daripada nguri-nguri tetap adanya agama Islam. Nah, dengan adanya agama Islam ini, ya, agama Islam ini adalah merupakan satu bagian la yatajazza'u, yang tidak bisa kemudian dipisah-pisahkan,
dari sejarah kehidupan umat Islam di berbagai macam tempat. Dan Nabi Muhammad SAW kalau kemudian mengajarkan kepada umatnya segala sisi kehidupan, sampai di dalam ini ada di dalam ungkapan hadis Sahih Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, orang-orang musyrik pernah bertanya kepada kami, kepada Salman, ya, ada orang musyrik yang mengatakan, orang-orang kafir Mekah itu mengatakan, inni ara sahibakum yu'allimakum hatta yu'allimakumul khira'ah. Katanya orang musyrik ini, sesungguhnya aku melihat teman kalian, sahabat kalian, yang itu tidak ada lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu segalanya diajarkan kehidupan ini sampai al-khira'ah. Khira'ah niku cara buang hajat. Mana ada agama yang mengajarkan begini kalau bukan Islam? Cara buang hajat ada diajarkan. Dijawab oleh sahabat Salman, ajal, benar. Innahu nahana an yastanjiya ahaduna biyamini au yastaqbilal kiblata wa naha 'anil rawthi wal 'idham. Loh iya betul. Jangankan kemudian cara buang hajat. Ya. Rasul kita ini beliau itu kemudian melarang seseorang yang beristinja, salah satu di antara kita istinja dengan tangan kanannya. Itu aja dilarang. Kemudian lagi istinja dengan menghadap kiblat, itu aja dilarang. Dan kemudian beliau juga melarang, ya, untuk beristinja dengan kotoran yang sudah membatu, ya. Jadi ada kotoran, ya, katakanlah kotorannya kambing atau kotorannya unta yang sudah membatu. Ya, ada kan kotoran kambing besar-besar namanya ba'rah. Ya, kita terjemahkan keciput, ya. Kemudian wal idham, ya, itu adalah apa? Tulang. Sebab tulang niki jangan digunakan untuk istinja, batu harusnya 3 batu. Sebab menggunakan tulang untuk istinja menyebabkan tulang yang sudah dibuang itu nanti kelihatannya, ya, memang sudah jatuhkan itu mutanajis. Tapi kalau ada kotorannya, padahal tulang-tulang ini makanannya jin. Jin itu ada makanannya, salah satunya menunya jin itu, menu kesukaannya tulang hadirin. Lah, lek zaman biyen niku wis jenenge belung-belung niku diguak kabeh. Saiki diremek dipangan kabeh wong saiki. Ya, kena presto iku waduh. Jenenge ceker biyen diguak. Saiki wonten ceker. Ya, ceker mawon kemudian ya dimasak dan sebagainya. Jadi ini jin waduh rek kabeh dintekno iki. Ya, akhirnya jene mlebu wisan, ya, nguber panganane, ya, sehingga banyak orang yang kelebonan jin itu ya karena kita ini. Ya, karena jin ya tenger-tenger kabeh kok dipangan kabeh ambek menungso iki. Ya, liwatku ya, kemudian saya makan ini ya sudah makan manusia. Ini juga dan sebagainya. Akhirnya tenger-tenger tok. Jini ati lewat kono lockdown, ya. Oke, akhirnya kalau sudah situasi kondisi yang seperti itu, ya itu tadi karena kerakusan manusia. Ya, kadang-kadang kalau sudah makan ini manusia ngawur sakenai, sehingga segala penyakit tumbuh, penyakit timbul. Ini yang harus hati-hati. Ya. Ini yang menjadi kehati-hatian kita. Nah, dari hal yang remeh sampai hal yang besar itu dibahas di dalam agama Islam, termasuk hal yang kita bahas pada pagi hari ini, kitabnya ini,
Kalau yang belum minta hadirin, ada Mas Rafiq? Oh habis, oh sudah. Nah, yang di atas ibu-ibu sudah disediakan, tinggal ngambil. Ya, kalau sudah kehabisan ya sudah tawakal ala Allah mawon mboten napa-napa. Kita lanjutkan kitab ini, ya, kitab ini yang fotokopi kita pada pagi hari ini. Halaman 5, masuk halaman 5 ini. Bab pakaian. Coba baik mungkin. Wah, saya untuk. Ada yang belum ada? Ada yang belum? Ada. Itu ada Rafiq. Oh ada, masih ada. Disediakan. Oh. Sampun? Sampun. Baik, halaman 5. Bab pakaian. Dua barang haram yang bakal dihalalkan oleh umat akhir zaman. Niki bagian dari puluhan alamatus sa'ah. Bagian daripada tanda-tanda hari kiamat itu nanti ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu itu menghalalkan sesuatu yang haram. Akhir zaman kan pun mulai ya sudah mulai begitu banyak hal-hal yang harusnya diharamkan dihalalkan. Nopo malih kemudian alasan golek sing harame angel apa meneh sing halal. Waduh, naudzubillah min dzalik. Niku perlu ya ada orang perlu dilungguno hadirin. Ya perlu di lockdown orang yang demikian. Hadis yang ke-546. An Abi Amirin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Hadisnya berasal dari Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabdanya Rasul? Maqalul qaul la yakunanna, lamnya lam takkid, nunnya nun taukid tsaqilah. La yakunanna, sungguh, benar-benar sungguh, akan ada min ummati, dari umatku, aqwamun, kelompok-kelompok kaum tertentu, yastahilluna, yang mereka ini menghalalkan al-hira, mungkin pakai tasjid itu ya, di kitab panjenengan dilihat itu aja. Kok gak diperhatikan apa gitu. Mungkin loh, kalau ada 2 huruf kok gak ada ya. Biasanya 2-3 huruf itu. Tasjid, nah itu. Ya. Ini ada beberapa pulpennya disiapkan hadirin, ada beberapa kesalahan yang harus dibenakno ini. Sahabat Rafiq agak hati-hati ini. Ya ini. Yastahilluna, mohon diperbaiki, al-hiranya pakai tasjid. Karena dalam bahasa Arab nggak ada 2 huruf, itu nggak ada, minimal 3. Lafaz itu harusnya direnungkan itu. Yastahilluna al-hira, mereka menghalalkan al-hira. Al-hira itu hubungan suami istri tapi di luar pernikahan. Di situ diartikan, mohon maaf, kemaluan.
wal harira dan sutra. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa asluhu dan asalnya fil Bukhari, di dalam kitab Al-Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari. Keterangan satu tentang status hadis di atas. Hadis di atas adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, namanya kitab Sahih Bukhari, dengan nomor hadis 5.590. Jadi kalau sudah rawahul Bukhari, jangan tanya sahihnya, pasti itu sudah ada. Itu sudah merupakan pilihan Imam Bukhari, itu pasti kalau sudah. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abi Dawudnya dengan nomor hadis 4039. Sedangkan beberapa ulama ahli hadis lain, antara lain Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, niku mboten wonten S nggih, ya iluru napa niku yene Qayyim ngoten ya jane. Jane pun paham nggih. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, kok banyak salahnya ya. Diteliti lagi sahabat Rafiq. Al-Imam Ibnu Salah, Al-Imam Al-Iraqi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Abdil Hadi, Al-Imam Asy-Syaukani berkomentar bahwasanya hadis di atas adalah hadis sahih. Itu. Nah, jadi kita tidak usah memperdebatkan hadis ini, sebab yang mensahihkan sudah banyak ulama ahli hadis. AWDW itu bukan tingkatannya ulama, gak usah komentar. Karena apa, hadisnya sudah sahih, bahasanya sudah selesai sudah. Kita bahas yang lain. Jadi hadis ini sudah memang layak dijadikan hujjah, layak dijadikan landasan hukum sebab hadisnya sahih. Yang kedua, makna secara umum hadis di atas. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pakaian hamba-hambanya, lalu dimudahkannya untuk mendapatkannya. Gampang mendapatkan anugerah pakaian memang diberikan oleh Allah. Manusia ini dengan strata kehidupannya mulai zaman purba, mungkin menggunakan apa itu, dedaunan mungkin, ya. Kemudian lagi menggunakan kulit dari hewan, ya. Jadi semakin manusia semakin modern, pakaiannya itu semakin bagus tampilannya, ya. Jadi kalau semakin modern kok tambah gak pakaian, ini jadi kembali ke zaman purba, Didit. Hitungan kemodernan itu apa? Hitungan kemodernan itu ketika kemudian laki atau perempuan bisa menutup auratnya dengan tampilan yang wajar, bahkan yang indah. Hitungan kemuliaan seseorang itu ketika dia bisa berjilbab, penutup auratnya. Ya, itu semakin modern itu. Tapi kalau ukuran kemodernan itu adalah merupakan tambah buka-bukaan, sehingga pakaian tambah diade, ya, dikatakan modern, ketek ya gak pakaian, pedes ya gak pakaian, hadirin. Ojo teman-teman Ustaz enggak wis pedes wis itu kan gak pakaian juga itu. Apa itu menandakan modern? Mboten. Justru ada wanita yang menutup auratnya, itu sebenarnya adalah yang luar biasa. Makanya kalau sudah ada orang yang, ada laki-laki yang kemudian kata sepanjangan berpakaian yang wajar, yang pantas, itulah hal yang bagus.
Apalagi ada kemudian ungkapan bahasa Jawa mengatakan aji niraga sangka busana. Dengan pakaian yang kita kenakan, orang akan tahu siapa kita sebenarnya. Ya. Jadi bagaimana orang ini menghargai dirinya, dilihat. Kalau dia sudah umur balik 20 ke atas, apalagi 60 ke atas, pakaiannya nggih celonoan sing sae, pakaian nggih kemudian sarungan sing sae, pantes. Ya, itu kan menghargai diri ya, begitu. Sudah umurnya sudah 70 tahun, sualan cekak malih, mek kausan tok, kemudian cangkruk lo perapatan. Waduh. Ya, apakah ini menandakan modern? Boten, mundur nih hadirin. Ya, ini. Jadi kemodernan itu dilihat dari tampilan. Jadi kalau ada yang namanya wanita berpakaian dengan dia menutup auratnya, dengan kemudian dia menutup auratnya dengan berjilbab, ada yang kemudian bercadar dan sebagainya, sudahlah, itu yang terbaik. Ya, jadi kadangkala kita ini kan ya, pikiran kita ini, mindset cara berpikirnya kita ini ya kurang tepat. Kalau ada kemudian perempuan yang tidak berpakaiannya kemudian terbuka auratnya, diam. Tapi kalau kemudian ada yang berpakaian sampai kemudian cadaran, kemudian waduh rame. Ya, liwat waduh nang dininjai. Ya. Gak boleh begitu kan. Itu kan bahasa bagian daripada fikih. Soal kita cocok tidak cocok itu kan bahasa fikih yang memang dibenarkan. Ruang fikih ada itu. Ruang fikih yang demikian itu ada. Akhirnya kemudian ada juga yang kemudian ya, yang nggak suka dengan tampilan seperti itu. Karena ketidaksukaan itu Allah kemudian menurunkan sesuatu. Ada ungkapan makalah bahasa Arab yang mengatakan man haqat warat. Barang siapa yang benci dengan sesuatu, dia akan melakukan sesuatu yang dibenci itu. Setiap ada orang kemudian dikatakan, ya ada yang wanita menutup kemudian pakai cadar dan niqab dan sebagainya. Wah nang direk ya ninjai. Akhirnya diturunkan virus corona dirin. Ya gawe tok sing cadaran, sak lanang-lanangi cadaran kabeh. Ya, lanang cadaran kabeh nih, masker apa gak cadaran iki. Ya, niku man haqat warat. Geding nyanding. Ya, gitu itu. Jadi wajar sajalah diri, biasa aja. Hal-hal yang wajar biasa. Hal-hal begitu itu. Jadi ya kita hormati karena apa? Bagian daripada fikih yang kemudian pemahaman fikih yang kemudian harus kita hormati. Ya, niki. Kemudian hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Di sini kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ada kurangnya, mungkin enggak ngetiknya kurang ini. Ya bani a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adamah, wahai anak cucu Nabiullah Adam, qad anzalna, sungguh kami Allah telah turunkan alaikum kepada kalian. Apa yang diturunkan? Maf'ul bihnya libasan, pakai alif hadirin. Harusnya diteliti ini teman-teman. Libasan. Kalau tinggal ngeklik itu kan nggak salah sebetulnya, nggak tahu mungkin diketik ini. Libasan itu pakai alif. Setelah sin ada alif panjang. Libasan. Karena maf'ul bih. Wahai anak cucu Nabi Adam. Wahai manusia. Sungguh kami Allah telah menurunkan bagi kalian libasan, pakaian. Yuwari, yang mampu menutup, yang bisa menutup sau'atikum, yang bisa menutup aurat-aurat kalian. Betul? Sau'atikum.
ya. Warisha, ya. Dan pakaian yang indah sebagai perhiasan kalian. Ini Al-A'raf ayatnya 26. Yang Indonesia itu betul hadirin. Yang di atas Arabnya itu yang salah. Mungkin salah. Niku 70 piro itu. Itu salah itu. Dicoret itu. 26. Itu seperti. Nggih, 26-nya pakai yang Arab hadirin. 26. Salah lagi ya ini ya. Dihitung mau salah. Ya. Jadi artinya apa? Dari ungkapan ini ya. Di sini dikatakan wahai anak Adam, wahai manusia, sungguh kami telah menurunkan menganugerahkan kepada kalian pakaian. Yuwari sawatikum. Pakaian itu tujuannya untuk menutup aurat kalian. Kemudian lagi warisha. Dan juga ada pakaian yang indah sebagai perhiasan bagi kalian. Jadi ada pakaian-pakaian tertentu bukan sekedar menutup aurat, tapi kemudian untuk kemudian perhiasan kita, maksudnya itu hadirin, pakaiannya itu bukan biasa, bukan sekedar menutup aurat, ya, tapi memang untuk memantaskan kita sebagai manusia. Kalau laki-laki sekedar menutup aurat, pokoknya nggak sualan kayak jojon ngoten niku, ya, dawa ngono menutup sampai dengkul, kemudian dukur kosongan apa, kan sudah menutup aurat. Tapi mosok ngono hadirin. Kalau sampai terjadi gitu kan kemudian orang kan mulai kapan wis dadi gini-gini. Ya. Wingi sak dolonge lockdown kaya waras iki. Sajake PSBB semari tambah gak waras wong iki. Apa ya gitu. Wis. Nah, pakaian itu ada dua macam. Pertama, pakaian yang bersifat konkret. Konkret itu jelas kelihatan. Seperti yang lazimnya kita pakai. Jenis ini ada dua macam, yaitu pakaian yang halal dan haram. Pakaian yang halal ialah seperti pakaian yang terbuat dari bahan katun atau bahan lainnya yang halal. Sedangkan pakaian yang haram ialah seperti yang terbuat dari sutra dan emas, khusus bagi kaum laki-laki tanpa ada alasan darurat. Jadi ada pakaian yang haram, ada pakaian yang haram bagi laki-laki itu apabila yang terbuat dari sutra, ya, atau kemudian dia menggunakan perhiasan emas bagi laki-laki. Kalau perempuan halal, bagi laki-laki itu haram, ya itu. Kedua, ialah jenis pakaian yang bersifat abstrak, yaitu tidak konkret, yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang utama dan mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang kemudian dalam kehidupan kesehariannya melengkapi diri dengan akhlakul karimah, ibadah dijalankan, sikap dan sifatnya tawadhu, dia menghargai orang lain, mampu memuliakan orang lain dan sebagainya, sehingga dalam dirinya kemudian dia menggunakan pakaian-pakaian kebaikan. Itulah yang utama. Firman Allah menandaskan walibasut taqwa dzalika khair. Sedangkan pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Nah, niki Al-A'raf 26 cocok niki. Cocok ya ya itu. Nah, ini. Kemudian halaman yang ketujuh, salah seorang penyair mengatakan, idzal mar'u lam yadnas minal lu'mi 'irduhu fakullu rida'in yartadihi jamilu. Apabila akhlak
perilaku seseorang tidak tercemari oleh perangai yang tercela. Apabila seseorang tidak tercemari oleh perangai yang tercela, perangainya sahih, akhlaknya bagus, fakullu ridain yartadihi jamilu, maka seluruh pakaian yang dikenakan indah belaka, pasti kelihatan. Gaya pakaian apa pantas hadirin. Pokoknya dia kemudian menghiasi dengan akhlakul karimah, perilaku yang baik. Pakaian yang dikenakan pakaian apa pantas saya. Tidak harus mahal. Ya, pokoknya pakaian yang dipakai pantas, wajar, membuat orang itu indah saja. Maka kalau begitu bukan soal mahalnya pakaian hadirin, tetapi akhlakul karimah yang menjadi pakaian dalam kita. Baru kemudian pakaian zahir kita akan memantaskan segala sesuatu. Orang itu dihormati bukan sebab pakaiannya, tapi sebab kebaikannya, manfaatnya, akhlakul karimahnya. Itu hadirin. Penyair lainnya mengatakan pula, idzal mar'u lam yalbas libasan minat tuqa tajarrada uryanan wa in kana labisa. Apabila seseorang tidak menghiasi dirinya dengan takwa, apabila seseorang tidak menghiasi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah sebagai pakaiannya, berarti sama saja dengan dia telanjang sekalipun ia berpakaian. Sekalipun pakaiannya bagus, tapi bedigasan, tapi kalau akhlaknya tercela, orang kemudian nggak simpati kepada dia. Pakaiannya mahal hadirin. Ya, pakaiannya mahal. Sekalipun pakaiannya mahal, tetapi kalau akhlaknya jelek, orang tidak akan simpatik dan tidak akan menghargai. Makanya bukan mahalnya pakaian kita hadirin, tetapi akhlakul karimah yang menjadi pakaian dalam kita itu. Asal itu sudah kita menggunakannya, apapun yang kita gunakan, mungkin yang kita gunakan ya cuman pakaian putih biasa, baju takwa, yang wajar aja. Tapi orang akan suka dengan kita sebab perilaku kita. Inilah hadirin. Beberapa lafaz pada hadis di atas yang perlu penjelasan akan maknanya. Ya, ada hadis tadi yang kita bahas tadi, ada ungkapan ya al-libas. Al-libas itu dari judul kita itu, babul libas itu. Al-libas, pakaian yang dipakai di badan guna menutup aurat sekaligus untuk melindungi tubuh dari teriknya panas matahari dan dinginnya cuaca. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 81. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan dia, Allah, telah menjadikan pakaian yang memelihara kalian dari panas, taqikumul harra, dari panas, itu otomatis juga dari dingin hadirin. Ya. Pakaian yang melindungi kalian dari musim panas, dan pakaian itu pasti juga melindungi kalian di musim dingin. Gak mungkin orang berpakaian hanya musim panas, kemudian musim dingin gak pakaian. Ya gak mungkin hadirin, tambah gak mungkin. Berarti sekalipun disebutkan hanya musim panas, tapi otomatis musim dingin katut ikut serta. Dan pakaian ini memelihara kalian dalam peperangan, artinya dalam kondisi darurat. Ketika kita diserang musuh, pakaian juga ada gunanya. Nanti yang namanya dir'un, baju besi itu hadirin. Kalau begitu, pada kondisi yang normal pun baju itu juga sangat penting. Pakaian yang pertama adalah pakaian dalam keadaan aman, yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca.
Sedangkan pakaian yang kedua ialah pakaian dalam keadaan perang yang fungsinya untuk melindungi tubuh dari senjata musuh. Ya, kan orang peperangan zaman dahulu itu pakaian baju perang. Ya, baju perang yang ditutup sehingga dihantam pedang, kena panah, mental semua. Ya, tapi ada caranya dipakai. Kok semua pakaian tambah kesel bapen, tambah kemudian mati. Ya, ini bukan seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini ungkapannya ada yastahilluna. Kata-kata yastahilluna itu mereka menghalalkan hal-hal yang haram. Kalau orang sudah berani menghalalkan yang haram, murtad. Bahasa kitab Sulam Taufik, murtad itu. Kata-kata al-hirra, itu tasjid sahabat Taufik. Ya itu. Mohon maaf, di sini diartikan kemaluan. Ya, ini supaya kita tahu saja. Lafaz inilah yang disebutkan di dalam sebagian besar riwayat-riwayat yang lain. Makna yang dimaksud ialah mereka menghalalkan perbuatan zina. Zina itu sudah haram-haramnya dihalalkan. Bahasanya bukan bahasa mengharamkan zina. Bahasa Al-Quran kan lebih tegas. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Bukan jangan melakukan. Nyedek itu kalian ini. Jangan sekali-kali kalian mendekati perbuatan zina. Hal-hal yang mengarahkan ke sana jangan. Ya. Kan sampai arahnya ke sana jangan. Makanya itu kita harus hati-hati. Ya. Jadi sedangkan orang-orang yang di akhir zaman ini kadang-kadang menghela bagaimana kemudian caranya kemudian diperbolehkan kemudian untuk seseorang kemudian ya seseorang kemudian menghalalkan ya sesuatu ya. Nah, ini ya yang namanya zina dekat saja nggak boleh, apalagi melakukan naudzubillah min dzalik. Kiasnya kan bahasa kiasnya Imam Syafi'i itu kan kias aulawi. Ngini tok itu kali opo meneh ngene. Ya, sebab kias itu juga penting hadirin. Itu sumber hukum kita. Sebab tidak semuanya itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan Anda mengatakan kedua orang tua itu cis itu gak nyentem ngeledok nang wong tua gak oleh. Berarti sing gak oleh kan berarti kalau kemudian banting wong tua gak apa-apa kan gak ono Quran. Loh blaen iki. Iki karena gak ngaji kok atau ngaji terjemahan tok. Ya, sing gawe kan atau nyentak ngono. Berarti lek banting kemo nencak, wah tambah nemen iki. Ya. Loh, karena dua-duanya itu ada unsur sama apa? Idza menyakitkan kedua orang tua dan tentunya dengan kemudian menyentuh badan dengan keras orang tua itu malah menyakitkan, maka dosanya sangat besar sekali. Nah, ini pentingnya ngaji. Kias di sini dipakai deh. Bahasanya kiasnya kias aulawi. Ngini lo gak oleh apa meneh ngene. Ah itu. Nyedek gak oleh apa meneh melakukan. Akhirnya supaya dibolehkan ya bahasanya sekarang kalau bahasa gendaan, kok gak enak gendaan. Rodok di ya menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa syar'i lah. Sekarang kan dididik syar'i ya, ya kok apa sebab syar'i ya akhirnya ojo gawe gendaan apa ta'aruf ya sik kurang mantep ta'aruf islami ya apa gitu ya. Jadi itu lah terus ya apa ta'aruf islami apa ta'arufnya sebelah no cedeki masjid ya apa sebelum ta'aruf. Ayo dik kita sebelum melakukan ta'aruf ini Al-Fatihah begitu apa? Na'udzubillah min dzalik. Ini penghinaan. Bisa murtad itu. Ya. Apa sebagaimana? Ya.
Jadi fikihnya ada sendiri yang demikian itu. Jadi bahasa kemudian katakanlah penjajahan, itu bahasa-bahasa sebenarnya sudah masuk taqrabuz zina, mendekati perbuatan-perbuatan zina. Sudah nggak boleh pacaran, penjajahan. Lo penjajahan tambah nemen, sing dijajai tambah gembuk kabeh iki. Begitu gembuk gak sido. Nah ini yang harus hati-hati. Banyak hadirin kemudian orang yang hanya pacaran tok wis puluhan tahun akhirnya gak dadi kata. Ya, kadang-kadang penjajahan beberapa tahun. Ya, pacaran tok kemudian tambah karena sudah nggak ada suasana. Nah ini yang tidak boleh itu. Apalagi kemudian orang tua mempersilahkan. Begitu anak perempuannya didatangi laki-laki badhe mendat, oh monggo skecakan, oh blai iki wong tua koyo ngene iki perlu dipetieskan ada. Kok ada wong tua koyo ngene, monggo waduh blai iki itu ya ini. Nah ini jadi ini hal-hal yang kemudian jangan sampai ini terjadi ya. Nah tapi kalau nanti gak kenal, waduh hadirin, mulai dari orang tua kita sampai mbah-mbah kita, itu juga orang-orang yang seperti itu nggak kenal. Masalah begini nggak usah diurui hadirin, nggak usah seminar, karena maklum sudah ini naluri hadirin. Naluri ku golek dewe, wis ngene golek dewe. Ya begini ini. Dan begini ini sudah terbiasa. Itu manusia itu. Nah kemudian ya, hal yang demikian ini sudah tahu sendiri. Jadi orang-orang tua kita, mbah-mbah kita itu juga dengan suami istri juga awalnya nggak kenal. Tapi apakah nggak jadi? Oh nggak jadi. Tok anaknya 20 ya, malah dikasih ke 22 ya. Kuwabe sing lan jenenge Zainul Afkar, Zainul Abidin, ya, kuwabe pokoknya. Apakah? Ya itu memang begitu. Malah kemudian yang banyak terekspos, durung apa-apa sudah ekspos kemana-mana. Kalau selebriti, kok merong wulan gak buyar gak tadi, oleh saulan buyar gak tadi, ya gak sumbut sampai kemudian bertahun-tahunnya itu. Nah, akhir zaman itu nanti ada orang yang menghalalkan zina dengan berbagai macam bentuknya. Kita harus hati-hati. Tetapi di dalam satu riwayat disebutkan pula dengan lafaz bukan al-hirra tapi al-khuzzi. Coba saya lihat di dalam aslinya, kita ngambil di dalam kitab Ibanatul Ahkam ya, itu ya riwayat al-khuzzi berarti bukan menggunakan al-hirra tapi al-khizza, itu pakai titik semua. Wa huwa nau'un minal harir ya. Yang dimaksud dengan al-khuzzi yaitu sejenis kain sutra. Tepatnya suatu kain yang bahannya berupa campuran antara benang sutra dan wol bulu. Apabila campuran ini sama banyaknya, maka hukum memakainya makruh. Jadi kalau antara sutra dengan yang tidak sutra dicampur 50-50%, niku hukumnya makruh. Namun boleh jika campuran sutranya lebih sedikit. Jadi ada sarung yang ada sutranya, mungkin BHS, mungkin apa namanya lah, kula mboten semerap. Ya itu ada. Oh, ini kan katanya sutra Ustaz. Loh iya, mungkin ada sutra, tapi mungkin sedikit hadirin. Kalau semuanya sutra, nggak mungkin hadirin. Sebab sutra yang asli itu sak meter itu jutaan. Ya, sarung kalau kena sutra ngono kadi di PP gak suwe hadirin. Hilang itu. ya itu. Ya, jadi kalau sudah begitu bisa jadi ya BHS ada sutranya. Mungkin ada, ya bisa jadi ada, tapi nilai sutranya lebih sedikit. Di sini dikatakan
Namun boleh jika campuran sutranya lebih sedikit. Berarti kalau boleh tetapi ya tapi lebih sedikit boleh ya. Tetapi haram jika campuran sutranya lebih banyak lagi. Ini. Karena hukum mengikuti kadar yang lebih banyak. Itu tadi. Mengenai hukum yang diperbolehkan pemakaian khuz sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa hadis, hal ini berdasarkan kriteria bahwa campurannya sutranya sangat sedikit atau lebih sedikit. Ini. Kemudian yang perlu lafadz diperjelas al-harira, sutra yang murni. Ini sak meternya bisa jutaan hadirin. Loh Ustaz kok tahu jari ini? Ya, wong kula mboten nate tumbas. Ya. Dinamakan demikian karena kemurniannya. Hal yang sama dikatakan pula terhadap sesuatu yang murni. Dikatakan dikatakan kita lihat di dalam tahlil lafzinya ini. Ada ungkapan di sini disebutkan ya. Sebentar. Al-Harir ini ya, di sini dikatakan harartu syai'a, itu ya bahasa Arabnya harartu syai'a gitu, harartu syai'a idza akhlastahu minal ikhtilat. Harartu syai'a itu maknanya apabila engkau membebaskannya dari campuran. Aku memerdekakan dia, membebaskan dia sesuatu itu dari campuran. Wis tak ilangno campuran, murni ini. Itu bahasanya harrara, yuharriru, tahriran dan sebagainya itu. Akhlaso, membersihkan itu. Nah, sekarang yang terakhir sebagai penutup, setelah itu kita tanya jawab. Dari ungkapan hadis di atas, fikih hadis dan beberapa faedah yang bisa kita ambil adalah satu, laki-laki kata jenengan hadirin jamaah rijal nih haram memakai kain sutra karena pakaian yang terbuat dari kain sutra merupakan pakaian yang mewah dan perhiasan yang hanya layak dipakai oleh kaum wanita. Atau pakaian sutra menunjukkan penampilan yang congkak dan sombong atau secara ritual dilarang. Memang dilarang. Hadisnya memang ada. Kalau ditanyakan kenapa kok dilarang? Ya ittiba'us sunnah. Sunnah Nabi melarang ya sudah. Kita tahu hikmahnya enggak hikmahnya sudah. Nabi melarang sudah, kita sami'na wa ta'na sudah, gitu aja. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul ya sudah, cegah diri Anda untuk melakukannya. Tahu hikmah atau tidak, nomor 2. Nabi melarang ya sudah. Nabi kok sangat ngeman-ngeman orang seperti kita ini. 2, haram berzina. Dan tidak boleh menghalalkan, mohon maaf, kemaluan wanita kecuali dengan alasan yang hak. Contohnya pernikahan. Pernikahan itu kan menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, yaitu kehormatan wanita itu. Yang tadinya haram berubah menjadi halal dan bahkan beribadah. Itu dengan cara pernikahan itu. Itu Pak Mus. Ya, ini. Yang 3, barang siapa yang menghalalkan hal yang haram yang telah dinyatakan oleh agama secara pasti, agama pasti itu mengharamkan, kok dia menghalalkan, maka sesungguhnya ia telah keluar dari agama, dari murtad hadirin, dan tidak termasuk umat ini hingga ia bertobat. Lek sempah tobat, kalau belum sempat tobat mati murtad. Nah itu. Nah ini yang menjadi catatan kita. Terakhir sekilas tentang perawi hadis.
Perawi hadisnya ini tadi Abu Amir Al-Asy'ari, nama aslinya adalah Abdullah ibnul Hani, salah seorang sahabat. Ia mempunyai banyak hadis. Ya, beliau banyak meriwayatkan hadis. Beliau tinggal di negeri Syam. Ya, Syam niku sakniki sudah terpecah menjadi 4 negara. Pusatnya adalah Damaskus, Suriah. Yang kedua, dulu Syam itu 4 negara, sekarang dulu 1 negara, ya Syam, sekarang sudah terpecah, ada Suriah, ibu kotanya Damaskus. Kiai-kiai Singen menyebutnya Damsik. Nah, itu. Sehingga ada HM Damsik, pemeran Datuk Maringgi, Siti Nurbaya. Niku Pak Sulis mesti ningali. Ya, niki ningali niki. Ya oposisi Siti Nurbaya iku. Ya, iki. Nah, kemudian ya ada lagi 4, yaitu tadi Suriah, ibu kotanya Damaskus. Yang kedua Yordania, bahasa Arabnya Al-Urdun. Yordania, ibu kotanya Amman. Sedangkan yang ketiga Libanon, ibu kotanya adalah Beirut itu. Sedangkan yang keempat Palestina itu. Ya. Kemudian tinggal di negeri Syam dan wafat pada masa pemerintahan Abdul Malik ibnu Marwan, salah satu khalifah niki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa keterangan yang berkaitan dengan hadis ini. Ya, satu hadis kok keterangannya banyak. Ya, ini hadirin ngaji hadis ya seperti ini. Ya. Insyaallah kita tuliskan kembali dalam beberapa syarahnya pada kesempatan-kesempatan yang datang. Dan saya pribadi mohon maaf ada kesalahan. Ya, kesalahan kembalinya kepada saya yang kurang teliti. Insyaallah kita perbaiki lagi. Monggo, sebelum ada pertanyaan ini yang akan saya baca, ada yang ingin mau ditanyakan Bapak Ibu? Ustadz Khairi dulu. Ustadz Khairi. Yang pertama tentang proses menuju pernikahan. Ini kok kebanyakan kalangan remaja itu kok selalu diawali dengan pacaran itu untuk meluruskannya gimana? Yang pertama, terus yang kedua tentang poligami. Itu ada pandangan yang negatif terkait poligami ini, faktor apa? Iya. Pertanyaan yang pertama, beliau bertanya, proses menuju pernikahan kok biasanya senantiasa dengan pacaran? Ya, padahal kan ini sebenarnya sudah tidak boleh. Ya, bagaimana cara meluruskannya? Cara meluruskannya, ya, karena ini biasanya sudah merupakan budaya yang sudah ada di tengah masyarakat. Cara meluruskannya bahwasanya jodoh itu memang harus kita ikhtiar. Tetapi harus disadari, hakikatnya itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, daripada kita menjajaki, lebih baik minta kepada Allah yang sudah jelas-jelas menakdirkan ini. Tentunya ya daripada harus seperti ini, ya minta kepada Allah. Kalau belum ada jodohnya, minta kepada Allah. Di dalam Al-Qasas ayat 27 itu, ya, Nabi Allah Musa alaihi salam, Qasas 27. Nabi Allah Musa alaihi salam begitu lari dari Mesir karena dikejar itu, sampai ke negeri Madian, di tempatnya Nabi Allah Syu'aib alaihi salam. Di sana
dia sebatang kara, kehidupannya sendiri. Ya. Dia berharap punya keluarga, punya istri, maka ada ungkapan yang dilafadzkan oleh Nabi Musa kemudian menjadi bagian daripada insyaallah 27 ya. Ya. Sebentar. Oh, bukan. Ya. Di sini dikatakan ini 24. Nah, 24. Begitu sampai di negeri Madian, Nabi Musa merasa dia sendirian di situ, maka dia berharap nanti punya keluarga, punya pendamping hidup. Maka ucapan yang disampaikan kepada Allah, Rabbi hadirin, wahai Tuhanku, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tulis Mamus. Ya ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya. Rabbi wahai Tuhanku, sesungguhnya aku lima anzalta ilayya, ya, terhadap apa yang telah engkau turunkan kepadaku, min khairin dari kebaikan, fakir, saya ini butuh ya Allah. Artinya bahasa lain daripada Nabi Musa, kalau niki butuh pasangan Gusti timbang diwian ten mriki. Ya, kalau niki diwian kelam ten mriki. Kalau niki butuh pasangan Gusti. Tapi karena sing donga niku nabi ya diri, setelah Nabi Musa sekali donga langsung dibuatkan episode kehidupan langsung. Langsung matanya menatap kepada dua putri Nabi Allah Syu'aib yang dia nggak sengaja. Loh, iki ada dua perempuan kok didolimi banyak laki-laki. Mau ngambil disuruh ngana. Yang disuruh minggir, yang ngambil air yang datang sahaken. Akhirnya beliau tergerak kemudian untuk membantu perempuan ini. Diambilkan air dan perempuan itu merasa ditolong betul oleh Nabi Musa. Akhirnya diberitahukan kepada Nabi Syu'aib, berlanjut, salah satunya menjadi istri Nabi Allah Musa. Diawali dari donga niki aja. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka kata guru kita Habib Soleh biasanya diwiridkan 200 kali. 200 Mus. Ya, 200 kali. Ya, lebih-lebih pada sepertiga malam yang terakhir. Ya, ini. Jadi ini diwiridkan. Dan insya Allah akan diberikan ditata oleh Gusti Allah. Saya sudah baca wirid kok belum teko-teko Ustaz. Lah yang sampean mek dilut macane oleh seminggu. Dan yang kemudian sampean yang minta itu mintanya sudah mbek Gusti Allah, sudah minta yang lebih tinggi. Kula Gusti lek mboten napa niku. Lek kula mboten napa niku bintang film niki kula mboten wah. Ya sampean Mulya Rejo njok bintang film. Ya ngukur lah ngukur gitu. Ya wis dikek sing sholihah, abidah, sing ahli ibadah. Itu harusnya syukur itu. Lah ini golek sing niku. Nah, kok dikek bintang film temenan gak gelem. Sebab usine ketuwean po ati. Lah jadi jawab bintang ya apa sih wae. Akhir zaman kan kadang-kadang membingungkan. Makanya hadirin dipasrahkan ke Gusti Allah yang terbaik. Ojo kemudian kita gampang mendikte Gusti Allah. Gusti Allah itu tahu karena yang menciptakan Anda. Ya Allah yang terbaik panjenengan. Bahasanya Nabi Musa nih, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kula fakir Gusti. Kula butuh napa tira sing jenengan diberi yang lebih bagus. Putrinya Nabi Allah Syu'aib. Wes kalau donga itu ojo terlalu kemudian kita batas. Allah tahu.
Ya Allah, kula kepingin lho nggothok oleh duwe jaga WC. Lah, iku lho nggothok duwe teko dhewe, cemplung ngoten. Pakai hati-hati ndonga iku. Ya. Wis kula mek kipas-kipas tok teko kaji taufik kipas-kipas tok iki. Duit teko dhewe, tukang sate teko dhewe. Makanya wis njaluk Gusti Allah yang terbaik gitu. Ya. Kalau begitu saya kepingin jadi orang yang bisa mengatur orang kaya. Rada ono mobilnya rada mono wae. Apa jare Gusti Allah pun dhewe. Ya. Apa jare Gusti Allah yang terbaik. Ya, niki hadirin menjadi catatan kita. Ya. Jadi Allah itu lebih tahu. Ya. Jadi kalau kita kemudian sudah begitu, ya, maka Allah itu memberikan kita sesuatu yang begitu indah. Ya. Bahasanya memang kelihatan kok ngene dan sebagainya. Apa yang diberikan Allah itu sebenarnya indah. Hanya kita tidak melihat dari sisi indahnya, tapi dari sisi enggak indahnya itu. Sehingga enggak pernah syukur kepada Allah itu. Jadi kembali kepada niki Ustadz, ya Al-Qasas 24. Meluruskannya diyakinkan kabeh niku Gusti Allah. Yang paling enak minta langsung kepada Allah. Ya. Nah kalau sudah ada pasangan, ya di istikharah yang terbaik. Ya. 3 Ustaz kula niki, yang mana yang nggih istikharah. Dan istikharah itu tidak harus bentuk mimpi hadirin. Bisa jadi langsung kemudian dari 3 itu dicoba wis sing A. Ambil A kemudian kok ditolak hadirin. Oh ya berarti kayak B dan C ya sudah. Nang B ditolak meneh hadirin. Oh berarti tinggal C gitu. C ditolak bisa hadirin. Kalau pilihan sudah. Loh kan berarti itu yang terbaik. Berarti belum jodohnya. Gitu lah hadirin. Nah, jadi jangan terasa kehidupan ini sempit tuh Ustaz. Udah boten masih kehidupan ini panjang. Sempit ya kayak lockdown ya sempit. Kemudian berkaitan yang di Ustaz pertanyakan tentang poligami. Poligami itu berarti beristri lebih dari satu. Itu dalam bahasa fikih, Ustaz, itu bahasa fikih kita. Baik dalam kitab Najmul Wahaj maupun kitab Mughnil Muhtad itu apabila dibutuhkan. Dan kemudian ada syaratnya apabila laki-laki bisa berbuat keadilan. Dinikahi iso adil, sito ae wis adil. Ya, sito itu boleh baik nyekel boyok. Kok adil lebih? Ya, itu sudah. Dan begitu itu biasanya malah kemudian ya, bahasanya kemudian mengarahnya kemudian ya kadang-kadang malah bohong, ya. Aku ngisi pengajian nih padahal enggak. Akhirnya kemudian karena kesusu tekok kono kemudian buat kesasing disaut keliru, bukan sajadah. Kodong dan lalu lain iki. Wis niki. Jadi bukan tidak boleh. Loh Nabi itu kan Nabi itu sebelum banyak itu kan dengan Sayyidatuna Khadijah kan dewian. Karena selesai sudah masalahnya. Ketika masalah dengan yang satu selesai, sudah. Kemudian kalau memang dibutuhkan dan memang butuh, ya, dan bisa berbuat keadilan, monggo. Tapi kalau tidak, satu mawon ini, dan itu dibutuhkan. Pun saat itu kalau mawon, ya. Tidak saya mau kaya tok takon-takon tok ya. Tapi ini adalah hasanah keilmuan itu. Boleh. Nggih. Kaji rahim. Ya monggo Ji. Di samping fungsi pakaian perintah sebagai penuntut aurat dan cuaca, apakah model atau gaya berpakaian ini ada anjuran pakai peran penting untuk menunjukkan identitas sebagai muslim? Seperti peci. Ada Ji, itu di halaman 3 Ji. Di halaman 3 jenengan.
Oh, enggak ada kitabnya, tuh berikan kitabnya. Kaji Rohim enggak ada. Di halaman 3 itu ketentuan secara umum, ya, lain daripada ini boleh sudah. Yang diharamkan ini, maksudnya disebut yang diharamkan, pokok gak tidak masuk ini sudah layak. Satu, ya, perhiasan emas, perak, dan sutra bagi kaum laki-laki dikarenakan ada nas-nas agama dan hikmah yang melarangnya. Dua, ada unsur tasyabuh menyerupai orang-orang kafir secara khusus. Yang ketiga, adanya unsur israf atau tabdzir, berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan harta. Kalau tidak, tiga ini tidak ada, itu sudah layak dikatakan pakaian yang menutup aurat. Ya. Sedangkan kemudian berkaitan dengan kalau laki-laki di antara kita menggunakan peci, menggunakan kopiah, itu bahasanya muru'ah, hadirin. Menjaga apa itu? Untuk menjaga kehormatan diri. Ya, memang bahasa muru'ah ini nanti masuk di dalam adab dan etika, bukan soal halal dan haram. Ya, makanya saya pernah cerita, ya, zaman dulu Muktamar NU itu sebelum kemerdekaan, kiai-kiai sepuh mengharamkan kalau ada orang Islam kemudian menggunakan celana. Itu ada tasian. Hukum muktamar itu menghukumi celana itu hukumnya haram. Tapi berkembangnya waktu, kenapa? Zaman itu kalau tidak akan menggunakan celana kecuali company Belanda, VOC, ya, Gurkha, Inggris yang pakai itu. Jadi company ya biasanya celonon, kamu di mana? Terus kalau nggak ngono-ngono itu. NC Pitung tidak ada, kalau nggak ada company itu, ya. Tapi berlanjut setelah kemerdekaan, ternyata yang menggunakan celana itu, ya, tokoh-tokoh Muslim pergerakan. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Sultan Syahrir, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, orang-orang besar. Akhirnya kemudian bergeser, hadirin. Ya. Hukumnya akhirnya tidak apa-apa karena sudah tidak ada unsur tasyabuh, penyerupaan lagi itu. Ya, itu. Jadi hal begini ini kemudian, ya, akhirnya menjadi tidak apa-apa. Termasuk menggunakan apa itu sarung, gamis. Nah, itu memang karena identitas. Ada yang menggunakan gamis, yo gak Nabi Muhammad tok gamis, Abu Jahal yo gawe, Abu Lahab loh. Kita ini menggunakan gamis, ada Anda yang menggunakan gamis, gak niru Abu Lahab, gak niru Abu Jahal, niru Gusti Kanjeng Nabi. Dan niru Kanjeng Nabi itu ittiba'us sunnah, itu berpahala, ada anjuran. Kita gak niru Abu Lahab. Yang kedua, kita gak pernah mendengar ada nas, ibarat keterangan di kitab, pakaiannya Abu Lahab gini. Lek pakaian Kanjeng Nabi ada deh. Yang panjang lebar tentang pakaiannya Kanjeng Nabi ada itu. Lek Abu Lahab kok enggak ada. Jadi kalau kemudian hanya karena apa? Zaman itu kan berarti kurang lebih belum tentu. Bisa jadi pakaiannya orang-orang kafir Quraisy itu tampilannya lain untuk membedakan dengan orang Muslim, bisa jadi itu. Kita enggak tahu. Ya, jadi janganlah orang yang sudah menutup pakaiannya, mungkin ingin melaksanakan sunnah, tinggal diluruskan aja. Ya, tinggal diluruskan, akhlaknya diperbaiki. Ya sudahlah, biarlah. Ada yang pakai gamis, pokoknya gak angku, sombong, kemudian asal kemudian menyalahkan, kan sudah, Didit. Ya, sama dengan kita yang pakaian kados jenengan itu kan sama. Intinya kan sudah sama, menutup aurat, tinggal akhlaknya saja, pakaian dalamnya yang diperbaiki. Ya, ini. Jadi kalau kemudian kopiah, kemudian dan sebagainya penutup kepala, itu bagian daripada muru'ah dan adab etika yang memang idealnya dijaga. Memang gitu. Ya, ini tambahan mawon. Ada lagi? Ya, kalau baca ya pertanyaan yang terakhir ini, ya, larangan dalam
terbuka tertutup di rumah yang banyak menghadap kiblat karena kondisi ini di ruang terbuka. Ya, di ruang terbuka itu makruh. Tapi kalau di ruang tertutup, ya itu tidak dilarang. Tetapi salafus soleh, ulama-ulama kita mengatakan baik terbuka tertutup, ada yang mengatakan sama. Karena baik yang namanya mengarah ke jihad, ke arah kiblat itu kurang tepat. Ya. Tapi biasanya kita mengatakan tempatnya terbuka. Kalau sudah ada tutupnya, apalagi jeding tertutup, nggak masuk. Apalagi diizinkan karena kondisi. Tapi kalau bisa, kita bisa membuat tempat, ya jangan kemudian menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat. Pakaian kena darah, sudah berusaha kita sabun tapi nggak hilang. Bolehkah kita pakai sholat? Boleh. Ketika kena darah disabun kemudian disabun tok, enggak ya diambil dicuci, ya kemudian disabun dicuci, tapi sih gak hilang Ustaz. Kalau hanya warna darahnya saja samar-samar kelihatan, itu makfu hadirin, sebab nggak apa-apa itu. Tapi kalau baunya masih ada, ya berarti si ono itu, ya itu. 3. Salaman setelah sholat apakah masuk boleh dan sunnah? Itu disebutkan dalam kitab namanya bid'ah mubahah. Boleh tapi tidak ada anjur. Boleh gitu aja. Tetapi yang dianjurkan itu kalau setelah selesai wiritannya dan sebagainya, doa, baru kemudian salaman. Sebab ba'da sholat orang itu disibukkan dengan yang namanya zikir. Wal masyghul la yushghal. Kalau sudah sibuk dengan zikir, ojo disibukkan dengan yang lain. Tapi kalau ada orang salaman, tampanono ojo ditampel. Ya, astagfirullahaladzim. Ojo hadirin. Trimon, bisa jadi dia nggak tahu, atau dia menggunakan pendapat yang membolehkan. Bagi dia setelah orang sholat itu, dia kayak orang ketika sholat orang itu ghaib. Begitu selesai sampai kepada salam, berarti hadir lagi. Kayak baru teko kan salaman. Ada yang mengatakan gitu, akhirnya salaman. Yo trimon. Jadi jangan kaku. Wong kanca jamaah puluhan tahun salaman tuampel. Yo jangan. Ya itu. Ya salaman. Ojo kemudian nggak terima begitu. Wah yo ojo trimon hadirin, trimon. Mboten napa-napa. Ya, tapi kalau memang bisa, bagi kita yang ngerti mantun wiritan mawon baru salaman. Tapi kalau kemudian ada yang ngajak salaman, terimohon hadirin, mboten napa-napa. Bolehkah berbicara di dalam masjid soal talangan umroh dengan cara hutang? Maksudnya berbicara yang sesuatu yang tidak langsung kaitannya dengan ibadah. Ya, idealnya kalau berkaitan ke ini, tapi umroh saja, tapi kan talangan dan utang ojo no masjid lah iso. Ya itu. Wis hadirin, sereten nang jaba lungguhno jak ngomongan gitu. Ambek para bukaan jenengan kan sales. Lah dodono sama lek sakmene iki lho. Ya iki, tapi saiki gak ono sing budal. Bisa jadi ditunda tahun depan itu. Nah, ini saya kira cukup. Insyaallah akan kita sambung pada kesempatan yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musaibat dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ishfi sayyidil walid al-ustad al-habib Saleh bin Habib Ahmad al-Idrus wa Kiai Haji Ahmad Farihin.
Shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman washfihima ya Allah shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman washfihima ya Allah shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman warzuqna wa iyyahuma tulal umr fi sihhatin wa afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.